Halo semua, perkenalkan saya Ristianti dari Fakultas Ilmu Komunikasi. Saya sedang ada di Taman Cempaka dan kali ini saya akan membuat liputan mengenai Kota Tua. Mari ikut saya untuk berbincang dengan pengunjung setempat. Oh iya, sebelum berbincang, saya akan menjelaskan sedikit mengenai Kota Tua. Kota tua merujuk pada bagian kota yang memiliki bangunan atau kawasan yang sudah ada sejak lama, dengan nilai sejarah, budaya, atau arsitektur yang signifikan. Biasanya, kota tua merupakan bagian pertama yang dibangun ketika kota tersebut mulai berkembang, dan seringkali menjadi saksi sejarah penting seperti peristiwa politik, ekonomi, atau sosial. Kota tua seringkali memiliki ciri khas berupa jalan-jalan sempit, bangunan bersejarah, serta situs atau monumen yang mencerminkan perkembangan budaya dan sejarah suatu wilayah. Selain sebagai tempat bersejarah, kota tua juga sering menjadi tujuan wisata, di mana orang dapat menikmati keindahan arsitektur klasik, mengunjungi museum, atau sekedar merasakan suasana masa lalu yang kental. Lalu, selain sebagai tempat bersejarah, kota tua juga sering menjadi tujuan wisata, di mana orang-orang dapat menikmati keindahan arsitektur klasik, mengunjungi museum, atau sekedar merasakan suasana masa lalu yang kental. Oleh karena itu, pelestarian kota tua sangat penting untuk menjaga warisan budaya dan sejarah yang ada. Halo Kak, perkenalkan saya Ristianti dari Fakultas Ilmu Komunikasi. Saya sedang membuat liputan mengenai Kota Tua. Menurut Kakak, bagaimana sih cara pemerintah mengenalkan Kota Tua? Oh itu, kalau gitu sini dulu. Terima kasih Kak. Nah, perkenalkan saya Navia dan ini teman saya Benabia. Jadi, pemerintah itu punya beberapa cara nih untuk memperkenalkan Kota Tua kepada khalayak masyarakat. Iya, benar tuh. Pemerintah memang mempunyai beberapa cara untuk mengenalkan budaya Kota Tua ini. Misalnya apa aja tuh Kak? Nah, yang pertama itu ada pembangunan wisata. Kota Tua punya banyak museum, galeri, dan situs bersejarah yang bisa dikunjungi. Pemerintah terus meningkatkan kualitas Kota Tua itu agar menjadi lebih menarik. Oh, seperti Museum Fathahillah ya Kak? Saya pernah ke sana, itu ternyata bagus sekali. Iya, betul tuh Kak. Selain itu, pemerintah juga gencar melakukan kampanye di media sosial dan juga melakukan program-program sosialisasi untuk memperkenalkan budaya Kota Tua. Dan mereka membuat konten-konten menarik agar orang-orang, terutama anak muda ya, itu tertarik untuk datang ke Kota Tua. Oh begitu, saya pernah lihat video tentang Kota Tua di Instagram dan TikTok. Memang jadi penasaran ingin datang langsung. Nah, itu dia. Yang terakhir itu pemerintah juga membangun revitalisasi publik dan infrastruktur, memperbaiki jalan, taman, dan fasilitas umum agar lebih menarik dan nyaman masyarakatnya. Jadi Kota Tua lebih bersih dan tertata ya Kak? Iya, tepat sekali. Dengan cara-cara ini, pemerintah berharap Kota Tua itu lebih dikenal dan dicintai oleh masyarakat Indonesia. Terima kasih Kak. Nah, sekarang menurut Kakak Benabia nih, gimana sih cara pemerintah melestarikan Kota Tua? Pemerintah sudah menetapkan Kota Tua sebagai kawasan cagar budaya dan juga sering mengadakan program-program sosialisasi tentang pentingnya melestarikan budaya Kota Tua ini. Oh, berarti bangunan-bangunan bersejarah di sini lebih terlindungi ya? Betul sekali Kak Risti, pemerintah juga mengembangkan ekowisata dan pariwisata budaya di Kota Tua. Saya lihat sekarang Kota Tua semakin ramai dikunjungi wisatawan. Tapi yang paling penting sih, semua upaya pelestarian ini gak bakal berhasil kalau tanpa dukungan masyarakat. Saya setuju, sebagai generasi muda, saya juga ingin ikut berpartisipasi dalam melestarikan Kota Tua. Bagus sekali Kak Risti, saya yakin dengan adanya kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan juga media, Kota Tua ini pasti akan tetap lestari. Terima kasih Kak. Ini Kak, Sini kita gabung yuk. Oke. Halo semuanya, perkenalkan saya Ristianti dari Fakultas Ilmu Komunikasi. Saya sedang membuat liputan mengenai Kota Tua nih. Halo, salam kenal Kak Risti, saya Sorvina Azmi. Halo, salam kenal Kak Risti, saya Maudia Savana. Halo, salam kenal Kak Risti, saya Sabrina Anjani. Wah, menurut Kakak Vina, apa aja sih event atau acara yang ada di Kota Tua? Oh, di Kota Tua sekarang banyak ngadain acara-acara seru. Wah, ada acara apa aja tuh Kak? Mereka baru aja ngadain Jakarta Lights Festival pas malam tahun baru 2024. Ada video mapping sama instalasi cahaya gitu. Wah, seru banget pastinya. Ada acara lain apa aja Kak? Ada festival museum dan sejarah
Jakarta juga loh waktu tanggal 29 Oktober 2024. Kayaknya menarik banget buat yang suka sejarah. Festival museum, apa itu Kak? Iya, katanya sih ada seminar, pameran, sama tur sejarah juga. Lengkap deh pokoknya. Selain itu, sering ada acara lain apa aja tuh Kak? Selain festival itu, sering ada acara lain loh di sana. Oh iya, apa aja tuh? Katanya sih sering ada pertunjukan musik, pasar seni, sama kuliner festival juga. Wah, lengkap ya, cocok buat jadi tempat liburan. Nah, sekarang menurut Kakak Sabrina nih, bagaimana sih cara generasi milenial dalam mengenal kota tua? Menurut saya milenial itu kan suka banget sama tempat yang punya seni tapi punya kayak Instagramable gitu kan. Terus juga ada sejarah-sejarahnya. Selain itu kan kaum milenial nih sekarang nih suka banget sama tempat sejarah tapi bisa buat foto-foto gitu kan. Betul sih, tapi apakah generasi milenial kesana cuma buat foto-foto aja atau mereka juga suka dengan sejarahnya? Sebagian besar sih emang cuma ada yang buat foto-foto aja, tapi juga ada yang datang buat nengok-nengok sejarah Jakarta di kota tua. Terus juga kan di sana tuh banyak banget kayak acara-acara gitu. Oh gitu, jadi selain foto-foto, generasi milenial juga perlu diberi kesempatan untuk lebih memahami nilai sejarah dan budaya yang ada di kota tua ya? Iya, benar banget. Dengan begitu, mereka bisa lebih menghargai warisan budaya kita dan nggak cuma melihatnya sebagai tempat foto semata. Oh, nah sekarang saya mau dengar pendapat dari Kakak Savana. Bagaimana sih cara generasi milenial melestarikan kota tua? Kami bisa memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi tentang sejarah kota tua, kegiatan-kegiatan budaya yang diadakan di sana, atau bahkan mengajak teman-teman untuk mengikuti serta dalam kegiatan sukarela membersihkan lingkungan kota tua. Selain itu, adakah cara lain yang bisa dilakukan, Kak? Tentu kami bisa belajar lebih dalam tentang sejarah kota tua, misalnya dengan mengunjungi museum-museum di kota tua, membaca buku-buku sejarah, atau mengikuti tur sejarah. Dengan memahami sejarahnya, kita akan lebih menghargai dan ingin melestarikannya. Oh, lalu apakah generasi milenial sekarang perlu untuk ikut berpartisipasi dalam melestarikan budaya? Ya, itu sangat diperlukan. Karena sebagai generasi milenial, saya percaya bahwa dengan mengikuti kegiatan budaya seperti festival budaya, pameran seni, dan atau pertunjukan wayang, kita bisa lebih mengenal dan mencintai budaya kita sendiri. Terakhir nih, apakah ada harapan Kakak untuk kota tua ke depannya? Saya berharap kota tua menjadi pusat budaya yang hidupnya depan dinamis, di mana generasi milenial dapat berperan aktif dalam melestarikan warisan budaya ini. Baik, terima kasih kakak-kakak semua atas penjelasan dan waktunya. Semoga dengan penjelasan dan masukan dari kakak-kakak semua bisa bermanfaat bagi halayak. Terima kasih juga sudah membantu mengerjakan tugas praktik saya. Oh iya, ini saya ada hadiah untuk kakak-kakaknya. Wah, apa tuh hadiahnya? Ini hadiah kecil-kecilan dari saya karena kakak-kakak sudah mau membantu saya dalam mengerjakan tugas praktik saya. Terima kasih ya Kak. Sama-sama. Bye-bye. Kota Tua merupakan kawasan bersejarah yang memiliki nilai budaya, sosial, dan arsitektur yang tinggi. Sebagai bagian awal dari perkembangan suatu kota, Kota Tua mencerminkan perjalanan sejarah yang penting dan menjadi saksi bisu perubahan zaman. Keberadaannya seringkali menjadi simbol identitas suatu wilayah dan menjadi sumber daya pendidikan serta wisata sejarah. Penting untuk menjaga dan juga melestarikan kota tua agar di generasi mendatang nanti mereka bisa mengenal dan juga menghargai warisan budaya kita. Pelestarian kota tua tidak hanya mempertahankan bangunan atau situs sejarah, Tetapi juga tentang merawat nilai-nilai yang terkandung di dalamnya untuk membangun koneksi antara masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Kota tua salah satu saksi bisu perjalanan Jakarta dan Indonesia. Melestarikan bangunan-bangunan yang ada di kota tua sama aja menjaga warisan budaya untuk generasi yang akan datang. Kota tua adalah tempat di mana berbagai budaya bertemu dan berinteraksi. Hal itu mengingatkan kita pentingnya bertoleransi dan menghargai perbedaan. Oke guys, itu aja podcast dari kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Pengunjung setempat. Oh iya.
pada di sono, noh. Noh, apakah kalian lihat pink-pink? Nah, itu dia mereka. Dan ada 3, 2, 1. Oke guys, itu aja podcast dari kami. Semoga bermanfaat. Bermasalah. Tahu.